Hasil pertandingan keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia di Stadion Pemuda Qingdao, berakhir skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Dalam pertandingan ini, sebenarnya Timnas Indonesia lebih dominan dalam menguasai jalannya pertandingan, sehingga tercatat 76% penguasaan bola dipegang oleh Timnas Indonesia. Namun Cina dengan begitu cerdik mampu memanfaatkan beragam kesalahan pertahanan dari Timnas Indonesia. Untuk gol pertama Cina dicetak oleh Behram Abdueli pada menit ke-21. Dalam proses terjadinya gol, ada tindakan dari Shine Patinama yang terlalu gegabah karena tidak membuang bola di samping gawang Timnas Indonesia. Alhasil bola dapat dicuri oleh pemain Cina sebelum diselesaikan oleh Behram Abdueli. Sementara untuk gol kedua yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia terjadi ketika skema serangan balik Cina berjalan lancar. Striker Cina, Zhang Yuning, terlepas tanpa kawalan dan berhasil menusuk ke dalam pertahanan Indonesia dan menyelesaikan umpan terobosan ke gawang Martin Pas pada menit ke-41. Dan merubah skor menjadi 2-0 atas keunggulan Cina yang bertahan hingga interval babak pertama berakhir. Di babak kedua, Shin Tae-yong langsung memasukkan 3 pemain sekaligus sejak awal menit babak kedua. Marcelino Ferdinand, Tom Hye, dan Rizky Ridho masuk menggantikan Mace Hilgers, Shine Patinama, serta Witan Sulaiman. Dengan pergantian pemain dan strategi baru, Timnas Indonesia akhirnya bisa menipiskan ketertinggalan skor menjadi 2-1 berkat tendangan Tom Hye melalui bola muntahan dari skema lemparan jauh yang dilakukan oleh Pratama Arhan di menit ke-86. Karena banyaknya pemain Cina yang mengalami kram karena gempuran terus-menerus yang dilancarkan oleh para pemain Indonesia, sehingga wasit Al-Ali memberi tambahan waktu babak kedua yang cukup lama hingga 9 menit. Sayangnya, para penggawa Timnas tak mampu mencetak gol tambahan hingga peluit panjang ditiup oleh wasit pertandingan dan skor tetap 2-1 atas keunggulan tuan rumah Cina. Dengan kekalahan pertama ini, tentu di sini ada peran coach Shin Tae-yong yang mencoba eksperimen dengan mengubah komposisi pemain yang berbeda saat melawan Bahrain. Yang saat itu permainan sangat apik, tetapi di saat melawan China ini, Shin Tae-yong merotasi pemain yang berbeda dari pertandingan sebelumnya, sehingga permainan Timnas Indonesia berjalan kurang efektif. Atas hasil ini, untungnya Timnas Indonesia tetap lebih baik dari Cina di posisi klasemen sementara Grup C. Timnas Indonesia dan Cina meski sama-sama mengoleksi 3 poin setelah laga ini. Namun pasukan Garuda meraih selisih gol lebih baik ketimbang Cina. Timnas Indonesia hanya minus 1 gol, berbanding minus 9 gol Timnas Cina. Sehingga Cina masih menempati dasar klasemen, sementara Timnas Indonesia menempati peringkat kelima. Atas kekalahan ini juga Timnas Indonesia akan mengalami penurunan ranking FIFA menjadi 130 karena adanya pengurangan poin setelah kalah di pertandingan kontra Cina tersebut. Sementara untuk hasil pertandingan lain di Grup C, antara Jepang melawan Australia dan Arab Saudi melawan Bahrain, kedua pertandingan tersebut sama-sama mendapatkan hasil imbang. Sehingga tidak ada perubahan posisi pada klasemen sementara Grup C kali ini, dan menjadikan persaingan di Grup C semakin memanas dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Usaha Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi masih tersedia di lanjutan pertandingan Grup C di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada bulan November 2024, Timnas Indonesia akan melakoni 2 partai kandang melawan Jepang serta Arab Saudi. Dan diharap Timnas Indonesia dapat mendapat poin dari 2 pertandingan berat tersebut dan menjaga asa Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia tahun 2026.